السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya calon mempelai berdua, saudaraku Tamir bin Farid Bahannan yang akan dinikahkan dengan putri Ami Fahmi bin Uthman, hafizakumullah. Kalau boleh aku memberikan nasihat, tapi yang jelas Tamir 6 tahun berada di pesantren, melanjutkan kuliah, sehingga banyak ilmu agama yang dipelajari, yang semoga ilmu itu mengantarkanmu kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada manfaat dari ilmu, tidak ada faedah dari ilmu kalau ternyata tidak membuat seorang hamba takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya Tamir bin Farid Bahannan, sebentar lagi engkau akan mengarungi lautan yang penuh dengan ombak. Sebagian orang berpikir pernikahan itu menyenangkan. Ya, pernikahan itu menyenangkan berbalut penderitaan, berbalut perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga, bagaimana beliau memberikan nasihat kepada putri, bagaimana beliau memberikan nasihat kepada para lelaki agar mereka benar-benar menghadapi kehidupan ini dengan iman dan takwa. Tatkala Allah menurunkan Nabi Adam, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya jemaah, kita bukan penduduk bumi. Kita berada di tempat pengasingan. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman. Pernikahan ini hanya bekal untuk menuju kembali ke surga Allah SWT. Allah mengatakan, barang siapa yang mengikuti petunjuk, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sengsara, dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita hidupnya. Rumah tangga mana saja yang penuh dengan penderitaan, maka berarti dia tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Ada 3 rukun kebahagiaan di dalam rumah tangga dan kehidupan kita. Dan ana rasa Tamir sudah hafal ini. Tamir sudah pernah mendengarnya dan bahkan mungkin menyampaikan. Lakin min babi dzikra, ana ingin mengingatkan Tamir dan semua yang sudah berumah tangga bahwa rukun yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur. Sebagian kita mungkin mengatakan, ya sudah sering tema tentang syukur. Bahkan tatkala seorang ustaz menyampaikan tentang syukur, kita merasa udah tahu, udah faham apa yang bakal disampaikan. Ada ayat la in syakartum la azidannakum. Tapi sadarkah kita bahwa Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Ini menunjukkan bahwa banyak di antara kita yang belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Di antara bentuk syukur kepada Allah adalah syukur kepada orang tua. Anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Maka engkau akan menikah hari ini bukan berarti hubunganmu dengan orang tuamu putus. Engkau harus bersyukur sama orang tuamu, berterima kasih kepadanya yang telah membesarkanmu, yang telah mengantarkanmu hari ini. Bagaimana abamu menggandengmu untuk sampai di kursi ini. Bersyukurlah sama abamu, bersyukurlah sama ummimu. Dan orang yang berbakti sama orang tuanya, dia akan bahagia. Dan jangan lupa untuk bersyukur kepada mertuamu. Engkau tidak pernah membesarkan Sarah. Engkau tidak pernah punya andil ketika Sarah sakit. Bagaimana aba umminya mengantarkan ke rumah sakit. Bagaimana kecemasan mereka berdua. Engkau gak pernah merasakan itu. Hari ini hanya engkau mengatakan gabiltu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur. Semua berbalik kepadamu. Sarah jadi milikmu. Maka bersyukurlah kepada mertuamu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada orang lain. Dan bersyukurlah engkau kepada istrimu, yang dia akan pindah dari rumah orang tuanya, dia akan hidup melayanimu, yang surga dan nerakanya adalah dirimu. Dan banyak di antara kita yang tidak pandai berterima kasih kepada istri. Dia hanya pandai menegur istrinya, mencela istrinya. Kapan kau mengatakan syukran kepada istrimu? Ketika dia membawakan makanan buatmu. Kapan kau mengatakan jazakillah khairan? Kapan kau mengatakan kepada dia yang memasakkan untukmu, untuk anak-anakmu, dengan mengatakan semoga tangan yang masak ini diselamatkan dari api neraka? Kapan kau terima kasih? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang kedua, sabar. Tamir, Sarah ini dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Engkau tahu itu. Rasulullah SAW ketika mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan untuk melecehkan kaum wanita. Ketika Nabi SAW mengatakan naqisatu aqlin wa din, wanita-wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang, itu demi Allah bukan untuk melecehkan mereka, tapi untuk memahamkan kaum laki-laki agar engkau sabar menghadapi mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang patut. Jangan hanya berpikir aku sudah berikan haknya, aku sudah laksanakan kewajibanku. Bagaimana kau memuliakan istrimu? Ya, mungkin Sarah akan mengecewakan suatu saat. Sebagaimana istri-istri Nabi pernah menyakiti hati Rasulullah SAW. Sarah mungkin akan ngambek yang membuatmu jadi tidak suka dengan dia. Mungkin dia memberikan pelayanan yang tidak dalam bayanganmu. Kok bisa kayak gitu? Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau engkau benci sama dia, engkau ceraikan dia. Engkau balikkan dia ke orang tuanya. Lah. Seorang laki-laki yang mudah berpikir untuk menceraikan istrinya, ingat ayat ini. Allah mengatakan fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci, tidak suka dengan istri kalian, sabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi yang kau benci itu, yang kau tidak sukai, di situ Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Kita semua punya kekurangan. La yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh suami yang beriman benci sama istri yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukan dia ridho dengan yang lain. Lihatlah kepada kelebihan pasanganmu dan sebutkan. Ucapkan terima kasih atas kelebihan dia. Dan Tamir, kesabaran dalam rumah tangga menjadi kunci. Seorang suami yang suka marah, yang suka emosi, yang suka mencela, memaki istrinya,
Ketahuilah bahwa penghuni surga, kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Penghuni surga itu orang yang suka menahan emosi. Jangan sampai istrimu kelak di hari kiamat menggugatmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, hadza zawji, ini suamiku. Yang dia selalu mengatahiku, dia selalu mencelaku, dia selalu memperolok-olokkanku, dia memperlakukan aku dengan sesuatu yang tidak pantas, ya Allah. Mungkin istrimu sabar di dunia, tapi kelak di hari kiamat dia akan menuntutmu di hadapan Allah. Alladzi la yudlamu indahu ahad. Dan semua orang dikasih kesempatan untuk menuntut pada hari kiamat. Kalau memang dia dizalimi, jangan sampai dia menuntutmu. Dan ada satu kewajiban besar seorang suami yang banyak di antara kita melupakan. Engkau sabar menghadapinya, engkau bersyukur kepada Allah, engkau gandeng tangan istrimu ke surga Allah Azza wa Jalla, dan perlu sabar. Kita nggak akan bisa masuk surga kecuali melewati neraka. Camkan itu. Nggak akan ada orang yang masuk surga kecuali dia melewati neraka. Allah sudah putuskan. Wa in minkum illa wariduh. Kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah. Semua akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Mampukah engkau sebagai seorang suami, Tamir yang ngambil anaknya Ami Fahmi ini, mampu engkau bawa Sarah ke surga Allah? Atau engkau hanya berpikir untuk bersenang-senang sama dia? Lah, jangan sampai juga istri-istri kita jamaah, ana lihat ya, terus terang banyak suami yang gak peduli dengan agama istri. Banyak suami yang mungkin hampir gak pernah dia gandeng tangan istri. Yuk datang pengajian, yuk. Istriku dengarkan kajian. Aku bukan ustadz, aku bukan lulusan pondok, tapi kalau aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa engkau untuk duduk di majelis ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib nuntut ilmu. Tapi aku gak punya ilmu itu. Kau duduk di sini. Siapa di antara kita yang sering bawa istrinya ke majelis ilmu? Atau dia hanya sering berangkat bertamasya, berangkat ke pantai, berangkat ke gunung, padahal majelis ilmu itu raudhatun min riyadil jannah. Itu taman-taman surga. Ajak pasangan hidupmu, ajak anak-anakmu duduk di sop pertama. Dan engkau butuh sabar. Sabar mengajak mereka ke surga. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Butuh kesabaran. Dan yang ketiga, kalau engkau ingin bahagia di rumah tanggamu, perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah. Kita ini banyak dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa dan yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau berbuat dosa lalu engkau tidak bertobat, engkau berbuat dosa lagi, boleh jadi rumah tanggamu berantakan, anak-anakmu tidak karuan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma furriqa bainal itsnain. Tidaklah dipisahkan dua orang yang saling mencintai. Ma tahabar rajulan thumma furriqa bainahuma illa bidzambi ahdatsahu ahaduhum. Perpisahan itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka usahakan jemaah, setiap hari engkau duduk habis sholat duha, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. 100 kali kau baca. Terus mohon ampun sama Allah, semoga Allah memberikan berkah di rumah tanggamu. Adapun buat Sarah binti Fahmi bin Utsman, hafizakillah, ayahmu menyerahkanmu kepada Tamir karena dia berharap engkau bahagia. Tugas ayahmu mungkin sudah selesai membesarkanmu, merawatmu, mendidikmu. Ada tugas dia untuk mengawinkanmu. Maka ketahuilah bahwa sebentar lagi engkau akan berpindah menjadi milik Tamir. Dan Tamir akan menjadi surgamu atau nerakamu. Sama, engkau bersyukurlah kepada suamimu. Engkau sabar menghadapi suamimu dan berbanyak istighfar. Kebanyakan wanita masuk neraka itu dia nggak sadar dengan kesalahannya. Nggak sadar. Dia merasa sudah benar. Dia merasa ana baca Quran, ana puasa Senin, Kemis, ana surat sedekah, ana salat malam. Apa kata Nabi SAW? Mereka masuk neraka bukan karena nggak sholat, bukan karena mereka nggak bersedekah, bukan karena mereka nggak puasa. Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan.
kufur sama suaminya, kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya. Bayangkan ya, bagaimana ketika seorang wanita dia merasa banyak ibadahnya, tatkala dia hadir di padang mahsyar untuk disidang, Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu. Bagaimana tatkala pahala ibadahmu ditimbang dengan dosa durhakamu sama suami, ternyata lebih berat kedurhakaan. Engkau enggak bersyukur, engkau tidak memuliakan dia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.